jumpa. Bertemu lagi di video pembelajaran ekonomi yang dikhususkan untuk siswa SMA kelas 10, baik peminatan maupun lintas minat. Pada pertemuan kita kali ini, masih akan membahas tentang KD 3.3, yakni peran pelaku kegiatan ekonomi, seri pendalaman materi, dengan subtema interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Pada pembahasan kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai 1. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, dan kegiatan distribusi. 2. Pelaku-pelaku ekonomi yang terdiri dari konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. 3. Faktor-faktor produksi yang terdiri dari faktor produksi sumber daya alam, faktor produksi sumber daya manusia, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneur. 4. Peran pelaku ekonomi. Peran pelaku ekonomi produsen, peran pelaku ekonomi konsumen, peran pelaku ekonomi pemerintah, dan peran pelaku ekonomi masyarakat luar negeri. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih dengan pembahasan tentang pelaku-pelaku ekonomi. Apakah Anda sudah siap? Satu, rumah tangga konsumen atau RTK. Rumah tangga merupakan kelompok masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Faktor produksi tersebut diantaranya adalah tanah, modal, tenaga kerja, ataupun keahlian atau wirausaha. Untuk melaksanakan kegiatan konsumsinya, setiap individu atau rumah tangga harus memiliki pendapatan. Bagaimana dan dari mana individu atau rumah tangga memperoleh pendapatan agar kegiatan konsumsinya dapat terlaksana? Sebagai rumah tangga konsumen, pendapatan rumah tangga dapat diperoleh dari mereka menyediakan faktor produksi yang mereka miliki untuk rumah tangga produsen, sehingga mereka akan memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari faktor produksi yang telah mereka serahkan. Sebagai ilustrasi, jika kalian sebagai rumah tangga konsumen, pendapatan kalian dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Sewa atau rent merupakan balas jasa yang akan kalian terima karena telah menyewakan tanah kepada pihak lain, misalnya perusahaan. 2. Upah atau wage merupakan balas jasa yang kalian terima sebagai rumah tangga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan. 3. Bunga atau interest merupakan balas jasa yang akan kalian terima jika kalian telah menyerahkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. 4. Laba atau profit merupakan balas jasa yang akan kalian terima karena telah mengorbankan tenaga dan pikiran mengelola perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh laba.
Dengan ilustrasi tersebut, pendapatan yang diperoleh rumah tangga dari perusahaan, seorang individu atau rumah tangga dapat memperoleh atau membeli barang dan jasa yang dibutuhkan sehingga kegiatan konsumsinya dapat terlaksana. Nah, dengan kalian memperhatikan kegiatan tersebut, maka terlihatlah adanya interaksi antara rumah tangga dengan perusahaan yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang dan jasa. Dari kegiatan tersebut dapat kita lihat peranan rumah tangga konsumen, yaitu sebagai pemasok atau penyedia faktor produksi kepada perusahaan untuk kegiatan produksi, dan sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dua, rumah tangga produsen atau RTP. Dalam suatu kegiatan perekonomian, di lingkungan kalian, pasti kalian telah menemukan salah satu kegiatan yang disebut dengan istilah produksi. Kegiatan produksi merupakan usaha yang teratur untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Kegiatan tersebut dilakukan oleh perusahaan, sedangkan perusahaan ditinjau dari pemiliknya. Perusahaan ada yang dimiliki oleh pemerintah, ada yang dimiliki oleh pihak swasta, baik milik perorangan ataupun milik bersama. Terlepas dari siapa pemiliknya, dalam rangkaian kegiatan ekonomi, perusahaan berperan dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa, termasuk distribusinya, dan ada kalanya perusahaan tersebut tidak memproduksi sendiri barang seperti misalnya yang dilakukan oleh perusahaan dagang. Perusahaan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, perusahaan memiliki peran satu, sebagai produsen. Perusahaan dengan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen, pemerintah, bahkan masyarakat luar negeri. Oleh karena itu, perusahaan berusaha menjaga produksinya baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan konsumen. 2. Sebagai distributor, perusahaan sebagai mata rantai penyaluran barang atau jasa dalam rangka melayani konsumen agar barang yang dihasilkan sampai pada konsumen tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran, tepat kuantitas dan kualitas, sehingga barang yang dibutuhkan masyarakat mudah diperoleh. Tiga, sebagai agen pembangunan. Kegiatan perusahaan sebagai agen pembangunan ditujukan untuk meningkatkan produksi melalui penelitian serta pengembangan. Setiap perusahaan selalu berupaya agar tidak ketinggalan ilmu dan teknologi dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan zaman. Perusahaan yang mencapai sukses dapat disebut sebagai agen pembangunan. Perusahaan tersebut tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Tahukah kalian bagaimana peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian? Peranan pemerintah pertama adalah sebagai pengatur. Pengaturan kegiatan ekonomi oleh pemerintah dapat ditempuh dengan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan berbagai tindakan nyata. Kedua, peran pemerintah sebagai pengontrol.
Sebagai pengontrol, kegiatan ekonomi pemerintah mempunyai bank sentral yang berfungsi mengatur lalu lintas keuangan. Pemerintah mengontrol jumlah uang yang beredar, tinggi rendahnya suku bunga, dan lalu lintas kredit dan sebagainya. Ketiga, peran pemerintah sebagai konsumen. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah memerlukan berbagai barang dan jasa. Misalnya dalam kegiatan administrasi pemerintah, pemerintah memerlukan alat tulis, untuk transportasi memerlukan kendaraan, dan banyak kebutuhan lainnya. 4. Peran pemerintah sebagai produsen atau investor. Pemerintah dapat bertindak sebagai produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ataupun Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Sedangkan pemerintah bertindak sebagai investor, di mana pemerintah sebagai penanaman modal, baik seluruhnya ataupun sebagian, pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Tiga, masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga mempunyai peran dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Di dalam kegiatan ekonomi, kalian pastinya sering mendengar negara kita melakukan kegiatan ekspor beberapa komoditi ke negara lain. Masyarakat luar negeri dapat berperan sebagai konsumen dari produk, barang, dan jasa yang dihasilkan, yaitu dengan kiat mengekspor barang dan jasa ke negara mereka. Komoditas ekspor akan mendatangkan devisa bagi negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat luar negeri sebagai produsen. Dalam perkembangan negara kita saat ini, pembangunan membutuhkan pelaku-pelaku yang berani menanamkan modalnya, baik berupa penanaman langsung maupun tidak langsung. Investor-investor tersebut sering kita jumpai berasal dari luar negeri, karena pada umumnya mereka memiliki dana lebih besar. Masyarakat luar negeri sebagai investor. Untuk menjalankan tugasnya, pemerintah memerlukan berbagai barang dan jasa. Misalnya, kegiatan administrasi pemerintah memerlukan alat tulis. Untuk transportasi, mereka memerlukan kendaraan dan banyak kebutuhan lainnya. Masyarakat luar negeri sebagai tenaga ahli. Negara maju biasanya banyak memiliki tenaga ahli yang dibutuhkan negara lain. Dengan demikian, negara lain dapat memenuhi kekurangan tenaga ahli di dalam negeri. Nah, kalian semua telah mengetahui siapa saja pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dari para pelaku ekonomi yang sudah kalian ketahui tadi, tentunya kalian dapat mengamati bahwa setiap pelaku ekonomi akan melakukan interaksi dengan pelaku ekonomi lainnya. Interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi 3, yaitu interaksi pelaku ekonomi antara 2 sektor, interaksi antar pelaku ekonomi 3 sektor, dan interaksi antar pelaku ekonomi 4 sektor. Interaksi antar pelaku ekonomi tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram siklus interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi yang lebih dikenal dengan istilah circular flow diagram. Berikut ini adalah gambar diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi.
1. Interaksi antar pelaku ekonomi dua sektor atau model ekonomi sederhana. Disebut model ekonomi sederhana karena interaksi ini hanya melibatkan dua sektor atau dua pelaku kegiatan ekonomi, yakni rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Bagaimana interaksi antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen? Arus pertama, rumah tangga konsumen merupakan sumber dari sumber daya bagi terlaksananya produksi bagi perusahaan. Hal ini terlihat dengan adanya penawaran faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan atau entrepreneur. Rumah tangga konsumen akan menyerahkan faktor produksi ke perusahaan, maka perusahaan mengalirlah arus upah, sewa, bunga, dan laba, atau arus uang berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Arus tersebut akan melewati pasar faktor produksi yang akan diteruskan atau menjadi input bagi produsen dalam memproduksi barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen akan melewati pasar barang yang nantinya akan mengalir kepada rumah tangga konsumen yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai balas jasanya, rumah tangga konsumen akan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh atau perusahaan, sehingga tampaklah bahwa ada perputaran uang, perputaran barang dan jasa, dan saling ketergantungan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dua, interaksi antar pelaku ekonomi tiga sektor atau model ekonomi tertutup. Interaksi pelaku ekonomi tiga sektor disebut dengan model ekonomi tertutup karena pada model ini melibatkan tiga pelaku ekonomi, yakni rumah tangga konsumen atau RTK, rumah tangga produsen atau RTP, dan pemerintah. Berdasarkan gambar tersebut, rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi untuk rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen yang nantinya akan mengalir arus uang dari perusahaan sebagai balas jasa faktor produksi. Balas jasa tersebut merupakan pendapatan bagi rumah tangga konsumen. Pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga konsumen mengalir lagi ke rumah tangga produsen yang digunakan untuk membeli barang dan jasa hasil produksi rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan, serta dari pendapatan tersebut juga mengalir ke pemerintah untuk membayar pajak. Pendapatan yang diterima rumah tangga produsen dari hasil penjualan barang dan jasa kepada konsumen digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Sedangkan pada rumah tangga pemerintah, pendapatan yang diterima dari sektor pajak digunakan untuk membeli barang dan jasa
dari pasar faktor produksi rumah tangga produsen. Barang dan jasa tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan sarana publik seperti rumah sakit, pembangunan jalan, penyediaan sarana dan fasilitas sekolah, dan sebagainya. Tiga, interaksi antar pelaku ekonomi 4 sektor atau model ekonomi terbuka. Pada model ini, melibatkan 4 pelaku kegiatan ekonomi yakni rumah tangga konsumen RTK, rumah tangga produsen atau RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Berdasarkan gambar tersebut, kalian dapat melihat bahwa dalam perekonomian terbuka terdapat interaksi dengan negara lain. Interaksi dengan masyarakat luar negeri ini ditandai dengan adanya kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan perdagangan luar negeri akan menambah satu arus penerimaan bagi perusahaan, yakni pendapatan yang diperoleh dari barang dan jasa yang diekspor ke luar negeri. Pendapatan tersebut berupa devisa. Demikian pula pada konsumen, arus perdagangan luar negeri akan menambah arus penerimaannya yang diperoleh dari ekspor faktor-faktor produksi ke luar negeri. Pemerintah juga dapat melakukan ekspor ke luar negeri berupa barang-barang publik seperti keperluan pembangunan. Impor oleh perusahaan adalah berupa bahan mentah dan barang modal dari luar negeri. Impor dilakukan oleh konsumen antara lain berupa barang-barang yang tidak dihasilkan di dalam negeri. Sementara bagi pemerintah, impor dapat berupa barang-barang keperluan pertahanan dan keperluan pembangunan. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai pendalaman materi interaksi antar pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Semoga pembahasan kita kali ini dapat menambah pemahaman Anda tentang materi ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat menambah pemahaman kalian tentang materi ini. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker, hindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Sampai jumpa.